Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Nggak kerasa sekarang Intel udah punya soket terbaru LGA 1851 yang otomatis motherboard dan prosesornya juga udah berbeda. Jadi kalau kalian yang rakit PC yang kemarin LGA 1700 mau upgrade ke Intel yang terbaru harus diganti semuanya. Jadi masih banyak orang yang suka bingung untuk menentukan komponen rakitan PC. Ya nggak sedikit lah ya dari teman-teman kalian tuh pengen dapat komponen yang harganya murah tapi hasilnya maksimal. Bener apa bener? Ya saya juga sama sih, suka yang kayak gitu, murah tapi pengen maksimal. Selain pemilihan CPU dan GPU, motherboard juga bagian yang penting untuk menentukan performa seperti apa yang akan kita butuhkan atau yang kita inginkan. Misalkan mau rakit PC low, PC mid, PC high end, motherboard juga ada seri-serinya. Contohnya misalkan dari motherboard Intel ya, ada seri H untuk rakitan PC low, seri B untuk mid end, dan seri Z untuk high end. Bahkan di tiap seriesnya si motherboard itu ada tipe-tipenya, banyak pilihan. Oke, di sini saya sedikit kasih contoh aja ya biar nggak bingung. Sebagai perbandingan kita pakai seri motherboard terbaru aja nih yang dari Intel. Nah ini soketnya udah LGA 1851. Misalkan dari ASRock seri Z yang high end. Ya rencananya kita mau rakit PC high-end tapi dengan budget terbatas. Apakah bisa gitu? Ya pastinya bisa aja. Contohnya nih ya, ASRock tuh kan punya seri Z890. Mulai dari yang termurah sampai yang tertinggi. Ada yang termahal tuh Z890 Taichi Aqua, Z890 Nova, Riptide Steel Legend, Z890 Pro RS. Yang terendah ada Z890 Pro A. Itu kan banyak ya, seri Z tuh banyak banget. Kalau budget terbatas tapi pengen rakit PC high-end, ya nggak usah pakai Z890 Taichi Aqua yang harganya 15 jutaan. Wah, ini mahal banget ya. Ya udah pakai Z890 Pro RS Wi-Fi juga udah cukup. Misalkan untuk saya, kebutuhan konten kreator, gaming, streaming. Yang penting VRM-nya dan chipsetnya udah bisa maksimalin prosesor Core Ultra 9 yang terbaru. Ya udah, gas aja. Motherboard ini tuh harganya cuma 4 jutaan, sama-sama seri Z. Penasaran speknya kayak gimana? Ya udah, sedikit aja saya spill tentang si Z890 Pro RS Wi-Fi ini. ASRock Z890 Pro RS Wi-Fi ini dilengkapi dengan VRM 16+1+1+1 Power Phase dengan teknologi di ARMOS. Ini teknologi yang terbaru ya, modern. Udah lebih dari cukup untuk menghandle prosesor tertinggi Core Ultra 9. Bahkan kalau kalian bisa mau overclock tipis-tipis juga boleh banget di sini. Ditambah untuk heatsinknya ini cukup besar ya. Efisiensi untuk pembuangan panas ketika VRM ini bekerja keras cukup maksimal. Konektor daya untuk CPU juga udah ada 2x8 pin yang dilengkapi dengan teknologi ASRock High Density. Jika CPU ini memerlukan arus yang lebih banyak, motherboard ini udah mampu menahannya, bahkan bisa menurunkan resiko hal yang tidak diinginkan ketika kita melakukan overclock. Terus kita lihat di bagian slot memori RAM udah ada 4, bisa sampai 128 GB dicolok di sini. Ada dukungan untuk SMP dan Expo, bisa overclock memori RAM juga. Terus kita lihat untuk PCI Express-nya sudah mendukung PCIe Gen 5. Mau pakai GPU apa aja tinggal ditancap aja di sini, nggak jadi masalah. Misalkan nanti tahun depan 2026 ya 2027 ada GPU dengan PCIe 5.0, tinggal ditancap aja. Ini udah modern PCI Express-nya. Sama halnya pakai storage NVMe Gen 5 juga bisa dipasangkan di motherboard ini. Walaupun hanya ada satu slot untuk PCI Express 5.0, ya menurut saya sih ini udah lebih dari cukup. Sisanya bisa pakai NVMe Gen 4 ataupun SATA. Ya totalnya yang bisa ditancap di motherboard ini ada 4 NVMe. Untuk di slot NVMe Gen 4 juga udah dikasih heatsink, jadi aman. Untuk masalah pendinginan ini udah sip. Kita lanjut lihat konektivitasnya. Sudah dilengkapi dengan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Ini termasuk antena di dalam paket pembeliannya. Ini sih penting biar nggak repot-repot narik kabel RJ45 untuk berinternet. Dengan kecepatan 6 GHz dipakai streaming atau kebutuhan internet cepat ini sangat terpenuhi. Asalkan kecepatan modem internet kalian ya di rumah tuh udah kenceng, ya sok aja gitu ya. Si motherboard ini udah bisa mengimbanginya. Terus kita lihat di bagian portnya, ternyata ini udah banyak dan lengkap. Termasuk ada 2 kali Type-C atau Thunderbolt. Ada 6 kali USB 3.2 Gen 1 ya, 2 di belakang, 4 di depan. Ada 8 kali USB 2.0 juga, 4 di belakang, 4 di depan. Pokoknya cukup lengkap lah ya untuk masalah port USB. Nah, kira-kira dengan fitur seperti itu di motherboard yang tadi saya sebutkan, kebutuhan kalian tercukupi nggak? Kalau saya pribadi sih ya, mau rakit PC pakai prosesor tertinggi, motherboard ini udah lebih dari cukup. VRM udah bagus, slot PCI Express 5.0 juga sudah mendukung di sini. Terus untuk port USB juga banyak lah ya, segini mah, apalagi ada USB untuk Thunderbolt-nya ya. Terus WiFi juga udah ready, STK RGB juga udah ada karena udah dilengkapi dengan pin ARGB.
Untuk kebutuhan konten kreator seperti saya ngedit-ngedit video di YouTube ya, di TikTok, di Instagram, gaming, streaming, motherboard ini udah cukup lah ya memenuhi semua standar kebutuhan konten kreator ya seperti saya ini. Jadi kalau misalkan nantinya saya mau rakit PC nih ya, menggunakan Intel Core Ultra yang tertinggi, Core Ultra 9, bisa ditancapkan di sini ya pastinya bisa. Terus untuk performanya apakah maksimal? Ya tetap maksimal aja gitu. Semua kebutuhan si prosesor atau support dukungan prosesor Core 9-nya udah bisa di-support oleh motherboard ini gitu ya. Jadi semuanya ya udah tinggal ditancap aja di sini. Untuk referensi saya akan coba kasih rakitan PC aja yang menggunakan Core Intel Ultra menggunakan motherboard ASRock Z890 Pro RS Wi-Fi ini. Nanti saya akan simpen di sini. Ya totalnya juga nanti saya akan simpan di sini. Mudah-mudahan kalau kalian mau rakit PC high end tapi budgetnya nggak terlalu banyak, terbatas juga, ya mungkin ini bisa jadi salah satu solusinya. Tetap bisa menambahkan performa Core Ultra 9-nya, apalagi kalau misalkan pakai GPU RTX 4090 ya. Tapi menurut saya sih 4090 terlalu overkill ya untuk kebutuhan saya. Jadi saya di sini sebutkan untuk menggunakan RTX 4080 aja. Oke, gitu aja. Gimana menurut kalian? Apakah motherboard Z890 Pro RS Wi-Fi yang harganya cuma 4 jutaan cukup worth it ketika dipakai untuk rakitan PC high end atau kurang? Coba komentar aja di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.